Assalamualaikum, hai semua teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Dan yang lagi sakit, semoga segera disembuhkan, amin ya Allah. Oke, berjumpa lagi sama aku di vlog aku. Dan hari ini aku mau masak-masak lagi, share kegiatan aku lagi seperti biasanya ya teman-teman. Semoga kalian gak bosan. Oke, ini aku bangun sekitar jam 4 gitu karena udah aku bilang kan teman-teman, aku masih belum bisa puasa selama mereka tukang masih kerja gitu. Nah, ini aku mau nyiapin sarapan buat Pak suami juga. Karena Pak suami kalau kerja siang itu nggak puasa ya teman-teman. Tapi kalau dia kena sip malam, nanti kerja malam gitu, nanti dia bakal puasa. Oke, lanjut ke videonya ya teman-teman. Sekarang aku mau masak ati kura sapi gitu ya. Jadi itu udah aku bersihkan dari malamnya, udah aku potong dadu gitu dari malamnya biar paginya itu mudah gitu teman-teman. Oke, ini aku mau bikin masakan sambal goreng ati kura sama kentang teman-teman. Nah, sini aku kupasin kentangnya terlebih dahulu karena ini tuh kentang udah terlalu lama ya teman-teman. Satu aja gitu susah banget sih buat masak kentang gitu karena kami tuh memang nggak terlalu suka dengan sayur kentang ya teman-teman. Tapi kalau aku di sambal goreng masih bisa aku makan, tapi kalau misalkan kentangnya dibikin sayur sop gitu aku nggak bisa makan sama Pak suami ya teman-teman. Kalau aku sih masih bisa makan kentang selama kentangnya dibikinkan sambal goreng ati ampela misalkan, atau dibikin sambal goreng sama hati kura sapi ya teman-teman. Oke, lanjut. Sekarang kita marinasi dulu sama garam biar nanti ngeresap. Sambil nunggu si kentangnya, kita siapkan ati kuranya dulu. Itu direbus dulu ya teman-teman biar menghilangkan bau apalah yang tidak diinginkan seperti itu. Oke, aku mau chopper perbumbuannya terlebih dahulu. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, sama cabai rawit ya. Aku masukkan biar ada sedikit pedas gitu. Lalu ditambahkan jahe. Setelah itu tinggal digoreng deh teman-teman. Maksudnya bumbunya dulu ya gitu. Dimasak dulu. Nah, oke, lanjut sambil kita goreng si kentangnya di kompor sebelah. Jadi sebelahnya aku mau masakin bumbunya terlebih dahulu. Dan kalian jangan salpok sama lampu yang kelap-kelip itu, aku juga bingung kenapa ya teman-teman, sama pencahayaannya kenapa jadi seperti itu gitu. Oke, terlebih dulu kita panaskan wajannya dengan minyaknya, baru kita masukkan bumbu yang sudah kita chopper tadi ya teman-teman. Sambil dirasa-rasa gitu, kalau udah panas tinggal dimasukkan aja. Oke, sambil nunggu si bumbunya kering atau masak, jadi aku mau ngupas mau ngupas singkong ya teman-teman. Ini tuh mau aku rebus terlebih dahulu. Jadi besoknya tinggal aku goreng buat cemilan mereka tukang ya teman-teman. Kasihan kan gitu, udah kerja panas-panasan gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk membuat cemilan yang bikin kenyang. Nah, jangan lupa ditambahkan gula merah. Kalau aku bikin sambal goreng itu selalu pakai gula merah ya teman-teman. Tambahkan
merica, lalu penyedap, garam dan mecin, lalu gula pasirnya. Sesuai selera sih teman-teman, kalau aku nggak pakai gula pasir ya aku cukup pakai gula merah aja. Nah jadi untuk ati ampelanya itu aku tinggalkan satu ya teman-teman, itu yang di dalam piringnya itu buat si bayi aku, buat anak aku gitu. Nanti aku mau bikin, syukur alhamdulillah, aku mau bikin sop gitu, sop ati wortel gitu buat dia. Jadi hatinya nanti itu tinggal dicincang-cincang aja. Oke, udah deh, tinggal dimasak, ditunggu sampai matang. Kalau udah kayak gini tinggal apinya kita kecilkan dan tutup teman-teman, biar si bumbu-bumbunya itu meresap sampai ke dalam-dalam. Kalau aku sih gitu setiap masak ya teman-teman. Masih sibuk di orak-arik ya teman-teman, kan itu udah mau cepet-cepet banget karena aku bangun telat banget gitu ya, jam 4 lewat gitu. Lalu pengen sholat subuh juga, sambil bangunkan Pak suami juga, disuruh makan gitu ya, dibikinkan bekal siangnya juga. Dan lanjut lagi aku ke pekerjaan aku yang satu ini yang masih belum selesai, yaitu mengupas singkong gitu ya. Nah udah bersih nih teman-teman, tinggal kita potong-potong aja. Dan setelah ini tinggal kita rebus. Jadi kalau misalkan ada sisanya nanti tinggal kita masukkan ke dalam kulkas. Ini aku ngisi voice-nya ya teman-teman setelah sahur gitu. Jadi mohon maaf ya kalau suaranya ada rada-rada gitu, karena sambil ngantuk juga. Biasanya sih kalau aku setelah sahur ya aku bikin pekerjaan dulu sambil nunggu sholat subuh, dan setelah sholat subuh langsung tidur lagi teman-teman. Sambil nunggu Pak suami juga. Pak suami lagi ke masjid, jadi ya karena aku di rumah ya teman-teman, mungkin aku tinggalin bayi aku sendiri, pengen ikut ke masjid tapi nggak apa-apa. Oke, udah beres, sudah selesai. Tinggal kita tambahkan garam sama penyedap. Kalau aku ya teman-teman, aku paling cinta dengan penyedap atau Royco ayam andalan aku gitu. Tinggal diebluk-ebluk. Lalu tinggal kita masukkan ke wajan lagi, tinggal kita masukkan, lalu kita tambahkan air, dan setelah itu tinggal direbus teman-teman. Ini posisinya aku masih belum sholat subuh ya teman-teman, masih ngisi voice, dan pas suami udah pulang, udah telat banget ini. Dan setelah pas suami berangkat, ini nih hujan lebat banget nih, kasihan pas suami berangkat kerja. Hujannya selebat ini teman-teman. Tinggal papa mamanya juga pencari nafkah gitu. Oke, lanjut. Ini udah paginya dan aku baru bangun sekitar jam 7 gitu. Udah telat banget ini, masih belum mandi, belum lagi berangkat ke sekolah, belum lagi aku bikinkan minumnya untuk mereka tukang, dan goreng ini pun juga belum ya teman-teman. Nah ini aku mau masukin aja dulu ke dalam street booknya, lalu setelah itu sebagiannya aku goreng buat mereka tukang. Lalu setelah ini aku mau bikin minumannya teman-teman. Oke teman-teman, aku masih belum nyapa nih, gimana dengan kalian ibu-ibu di luar sana? Bagaimana dengan puasanya? Bagaimana dengan kegiatannya? Terus sambil nonton video aku, apakah kalian sambil mengerjakan pekerjaan rumah atau pekerjaannya udah beres tinggal nonton
dan berleha-leha di kasurnya. Kalau aku sih sering kalau nonton vlogger-vlogger ibu-ibu di luar sana sambil mengerjakan pekerjaan rumah ya teman-teman. Jadi nggak terasa deh gitu capeknya, nggak terasa juga pekerjaannya gitu kalau aku. Nah ini udah aku pisahkan ke piring yang buat digoreng buat mereka tukang. Sambil goreng ini udah selesai dan aku udah cincang-cincang buat hati sapinya sama wortelnya, mau dibikinkan bubur buat anak aku. Dan ini kita tumis bawang merah bawang putihnya dulu pakai margarin ya teman-teman. Aku kalau misalkan mau bikin makanan buat anak aku selalu tumis bawang merah bawang putih itu pakai margarin secukupnya, jadi nggak pakai minyak gitu. Ini kan sama aja, sama-sama jadi minyak, tapi menurut aku lebih lebih sehat aja gitu kalau pakai margarin. Nggak tahu juga, mungkin cuman pikiran aku aja, ada yang sama ibu-ibu di luar sana gitu. Oke, setelah sudah menumis bawang merah bawang putihnya, tinggal kita masukkan air sekitar 400, enggak deh, kebanyakan, kayaknya sekitar 300-an mili aja. Lalu kita tambahkan masukkan hati yang tadi udah kita cincang sama wortelnya. Oke, sekarang lanjut lagi teman-teman, sambil nunggu si bubur bayi aku mau bikinkan minum atau kopi susu lagi buat pemertua. Dan ini aku mau bikin es marjan cincau lagi ya teman-teman, seperti biasanya sesuai dengan requestan mereka gitu, karena mereka pengennya es marjan yang ada kayak lumut-lumutnya gitu. Ya udah, kita tinggal bikinkan, lalu tambahkan selasi biar agak ada warna-warna aja gitu. Tinggal diaduk-aduk, lalu masukkan es batu sama airnya ya teman-teman. Udah deh, beres. Kalau nggak salah ini posisinya aku masih belum mandi ya teman-teman, masih belum mandi, padahal ini udah mepet banget gitu, udah mana ngantar ke atas, lalu aku berangkat ke sekolah. Setelah ngantar minuman ke atas itu langsung berangkat ke sekolah ya teman-teman. Udah sepadat itu, terus ngurus anak aku mandi, terus ngurus dia, ngantar dia lagi ke tempat ibu aku. Udah seaktif itu aku dari subuh ya teman-teman. Jadi makanya aku nggak bisa puasa, mohon maaf ya teman-teman. Dan jangan ditiru yang nggak baiknya. Dari video aku diambil yang baik-baiknya aja, yang buruknya ditinggalkan ya teman-teman. Dan misalkan ada yang salah dari video aku, minta tolong buat komen di kolom komentar, aku minta sarannya gitu, gimana baiknya, karena ini aku juga masih banyak belajar gitu. Oke, singkat cerita ini udah sorenya ya teman-teman, udah sore dan aku mau masak yang simple aja. Ini aku panen dulu terong sama tomat yang ada di teras depan rumah aku. Ini nih teman-teman, nah banyak tuh buah tomat yang udah mulai matang, jadi aku mau ambil aja karena ini tuh musim hujan banget teman-teman. Kalau hujan tuh dia tuh bisa merusak buahnya. Ini aku mau ganti lap dulu, ganti dengan yang baru dicuci gitu ya, biar kelihatan bersih aja. Oke, tinggal kita ambil pisau dan juga telanan andalan yang udah buluk ini. Mohon maaf ya teman-teman, bukannya nggak bisa ganti, ada sih yang baru, cuman ini tuh yang ternyaman gitu, kecil, praktis diambilnya dan praktis buat dicucinya gitu. Ada yang satunya itu tuh lebih besar daripada ini, tuh besar banget, ini tuh bisa penuh di layar ini kalau misalkan aku ngambil yang itu. Jadi yang adanya aja. Nah ini tuh terongnya mau aku goreng dengan tepung ya teman-teman.
digoreng sama tepung. Terus aku udah bikin apa ya, nggak bikin sih sebenarnya, aku beli sambal gitu, sambal terong asam. Dan itu tuh buat terongnya aku rendam dulu dengan air garam supaya getah-getahnya keluar. Dan aku mau nyuci dulu. Setelah aku nyuci semua piring, jadi aku tinggal potong-potong, ngambil satu potong tempe yang ada di kulkas. Udah, singkat cerita aja teman-teman, kita udah makan dan pas suami udah pulang kerja, dan ini nemanin si bayi aku main apa sih ini, aku nggak tahu ya, kembang api atau. Oke, cukup sampai di sini videonya ya teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton.